Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Mari kita mulai. Dadah. Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2650, kitab Diyat. Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Ala As-San'ani, telah menceritakan kepada kami Mutamir bin Sulaiman dari ayahnya, dari Hanasi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Demikian pula dengan membunuh seorang kafir mu'ahad yang berada dalam perlindungannya. Kita akan lihat hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2649, kitab Diyat. Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ayasi dari Amru bin Shuaib dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak dibunuh lantaran membunuh seorang kafir. Kita akan lihat hadis Sunan Ibnu Majah, Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2648, kitab Diyat. Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Telah menceritakan kepada kami Al-Qamah bin Amru Ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ayasi dari Mutarif, dari Asi Syabi, dari Abu Juhaifa berkata, aku berkata kepada Ali bin Abu Talib, apakah Anda memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh masyarakat umum? Ia menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak memiliki ilmu pengetahuan apa-apa kecuali apa yang telah ada pada masyarakat, kecuali apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada seseorang berupa pemahaman mengenai Al-Quran atau apa yang ada di dalam lembaran ini, di mana di dalamnya terdapat hukuman diyat dari Rasulullah SAW, dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Saya ulangi, dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Kita akan lihat hadis Jami At-Tirmizi, seorang muslim dilarang dibunuh seorang kafir. Kita akan lihat hadis Jami At-Tirmizi, seorang muslim dilarang dibunuh seorang kafir. Hadis Jami At-Tirmizi nomor 1332, kitab Diyat. Seorang muslim dilarang dibunuh seorang kafir. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Mutarif dari Asi Syabi, telah menceritakan kepada kami Abu Juhaifa. Ia berkata, aku bertanya kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda memiliki catatan hitam di atas putih wahyu yang tidak ada di dalam kitab Bulo? Ia menjawab, tidak, demi Zat yang menciptakan biji-bijian menjadi tanaman dan menciptakan jiwa semua makhluk hidup pasti bernyawa. Aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang di dalam Al-Quran dan Mushaf. Aku bertanya, apa yang ada di Mushaf itu? Yang menjawab, akal, dan agar orang mukmin tidak dibunuh oleh orang kafir, dan agar orang mukmin tidak dibunuh oleh orang kafir. Ia mengatakan dalam hal ini ada hadis serupa dari Abdullah bin Amru. Abu Isa berkata, hadis Ali adalah hadis hasan sahih dan menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama, yaitu pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Asi Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berpendapat orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Sekali lagi, orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat orang mukmin dibunuh karena membunuh orang kafir yang terikat dengan perjanjian. Pendapat pertama adalah lebih sahih. Kita akan lihat hadis Sahih Muslim nomor 3506, kitab Kepemimpinan.
membunuh orang kafir kemudian berlaku lurus istiqomah. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Kutaibah serta Ali bin Hujur, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al-Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang kafir tidak akan berkumpul dengan pembunuhnya mukmin dalam neraka. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, orang kafir tidak akan berkumpul dengan pembunuhnya mukmin dalam neraka. Kita akan melihat hadis yang lain, hadis Sunan Ibnu Majah, Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir, hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2650, kitab Diyat, Muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Ala Asan Ani, telah menceritakan kepada kami Mutamir bin Sulaiman dari ayahnya, dari Hanasi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh seorang kafir. Demikian pula dengan membunuh seorang kafir muahad yang berada dalam perlindungannya. Saya ulangi, beliau bersabda, seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Demikian pula dengan membunuh seorang kafir muahad yang berada dalam perlindungannya. Kita akan lihat hadis Sunan Abu Daud nomor 3927 kitab Diyat. Apakah seorang muslim harus dikisas karena membunuh orang kafir? Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Musaddad, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said berkata, telah mengabarkan kepada kami Said bin Abu Aruba dari Qatadah dari Al-Hasan dari Qais bin Ubad, ia berkata, aku bersama Al-Ashitar berangkat menemui Ali radhiyallahu anhu. Kami lalu bertanya, apakah Rasulullah SAW memberimu suatu wasiat yang tidak disampaikan kepada manusia secara umum? Ali menjawab, tidak, kecuali apa yang ada dalam catatanku ini. Musaddad menyebutkan Ali lalu mengeluarkan sebuah catatan dan Ahmad menyebutkan catatan yang ada pada sarung pedangnya. Dalam catatan itu disebutkan orang-orang yang beriman itu darahnya sama dalam hal kisas dan tebusan. Mereka saling membantu dengan sesamanya untuk menghadapi orang lain kafir, dan orang-orang yang paling dekat dengan mereka yang mukmin itu dapat menanggung mereka. Ketahuilah, seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang yang kafir atau sebagai kisas, dan juga tidak boleh membunuh seseorang yang berada dalam ikatan perjanjiannya. Saya ulangi, ketahuilah, seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh seorang kafir sebagai kisas, dan juga tidak boleh membunuh seseorang yang berada dalam ikatan perjanjiannya. Siapa saja yang berbuat kejahatan maka dosanya ia tanggung sendiri, dan barang siapa berbuat kejahatan atau melindungi seorang penjahat, maka ia akan mendapat laknat Allah, malaikat, dan semua manusia. Musaddad menyebutkan dari Ibnu Abu Arubah, lalu Ali mengeluarkan catatan, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar berkata, telah menceritakan kepada kami Husyam dari Yahya bin Said dari Amru bin Shuaib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau menyebutkan sebagaimana hadis Ali, hanya saja perawi menambahkan, orang-orang yang ada di tempat yang jauh perbatasan memberikan perlindungannya, yang kuat melindungi yang lemah, dan ikut perang melindungi mereka yang berada di rumah. Ini penjelasan dari saya bahwa orang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Ini penjelasan dari saya. Keterangan dari John Pakpahan, Nabi SAW beliau bersabda, seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Demikian pula dengan membunuh seorang kafir mu'ahad yang berada dalam perlindungannya. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak dibunuh lantaran membunuh seorang kafir. Dari Rasulullah SAW, dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kafir dalam Islam? Kafir berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf K, Kafa, dan Ra. Arti dasarnya adalah tertutup atau terhalang. Secara istilah, kafir berarti terhalang dari petunjuk Allah. Orang kafir adalah orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah SWT karena petunjuk tersebut terhalang darinya. Kafir adalah lawan dari iman. Dalam Quran, terutama surat An-Nur, Allah SWT menganalogikan kekafiran dengan kegelapan dan keimanan dengan
terang benderang serta petunjuk huda sebagai cahaya. Kategorisasi manusia dalam hal mensikapi petunjuk dari Allah SWT memang hanya dua, bertakwa dan kafir. Lihat surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 6. Dan kelompok kafir sendiri ada beberapa macam lagi, misalnya menurut sikap terhadap kitab-kitab yang pernah diturunkan, ada ahli kitab dan ada musyrikin. Lihat surat Al-Bayyinah. Sementara dalam hal kesadaran mereka terhadap kebenaran ada pula kategori fasik, yaitu mereka yang sudah paham mana yang benar dan mana yang salah tapi tetap saja melakukan kerusakan. Al-Baqarah ayat 26 sampai dan 27. Kesimpulannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Demikian pula dengan membunuh seorang kafir mu'ahad yang berada dalam perlindungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim tidak dibunuh lantaran membunuh seorang kafir. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh seorang yang kafir. Yang dimaksud dengan orang-orang kafir adalah ahli kitab dan orang musyrikin. Jadi orang muslim bebas membunuh orang kafir dan tidak boleh dibunuh. Yang dimaksud dengan orang-orang kafir adalah ahli kitab dan orang musyrikin. Jadi orang muslim bebas membunuh orang kafir dan tidak boleh dibunuh. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.